Di tengah hiruk-pikuk kota Cirebon, terdapat sebuah tempat yang syarat dengan sejarah dan spiritualitas. Petilasan Sunan Kalijaga, yang juga dikenal sebagai situs Taman Kera, merupakan salah satu destinasi wisata religi yang paling dihormati di Jawa Barat. Terletak di Jalan Pramuka, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kompleks petilasan ini mencakup area sekitar 20.000 meter persegi. Di dalamnya terdapat bangunan petilasan, sumur kuno, masjid, makam, dan hutan lindung yang dihuni oleh puluhan kera. Saya tahu yang ya dia saya sejarah kalau di tempat ya ini saya usul tempat ini saya di sini tadi saya disebut kalau kata orang sini kuncen, tapi kalau pemerintah mengatakan juga gitu sama ya. Ini baru 38 tahun saya turun temurun gitu, dari mulai abi 70 tahun saya. Jadi tempat ini boleh dikatakan situs juga boleh. Situs makom Keramas Sunan Kalijaga, ya. Sunan berasal dari mana? Dari Demak. Singgah di Singgawa, di Jawa Barat, Wali Songo kumpul di Jawa Barat, terusnya di Cirebon. Banyak makom wali di Cirebon. Menurut sejarah yang ada saya, ada 120 makom, 120 tempat seluruh Indonesia. Tapi pengunjungnya bulan-bulan ini sampai mancanegara, kemarin dari Malaysia, Singapura, sehingga sini lamanya gitu ya, lama kan itu abad 17 dari masyarakat, dari abad 17 saja. Misalkan kayak hari nikah kami yang masih belum itu, ya lama puluhan tahun. Maka Kanjeng setelah keliling dunia, setelah keliling ya dunia dia balik lagi ke gurunya kan. Wali Songo yang ada di Jawa kan 4. Sunan dunia itu kapal pimpinan Allah 9, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang kan gitu. Sunan Bonang itu gurunya Sunan Kalijaga. Setelah keliling dunia, Sunan Kalijaga balik lagi ke sini gurunya. Oh, kamu harus tafakur lagi, sila lagi begini sampai 25 tahun. Sunan Kalijaga enggak pernah asam urat. Oh, saya kan 3 jam aja asam urat udah tahu kan. Saya kan Sunan. Makanya di film itu kan sampai dikubur gitu ya. Itu 20 jamnya kan Sunan singkat saja. Hanya hidup mati. Jadi yakin percaya sama Allah enggak seperti saya. Keusahanya lagi orang baru, sholat apapun juga dikerjakan kan Sunan enggak. Terus doanya dijabah sama Allah, satu kata satu ucapan dijabah sama Allah. Sebab doanya wali itu langsung di depan Allah. Kalau kita masih 1/10 besok bikin lagi kesalahan lagi turun lagi, tapi kalau wali enggak. itu mitosnya yang banyak hal tuh gimana? Itu semua ditanyakan. Gimana? Semua kampus menanyakan yang mahasiswa tentang monyet. Apa monyet apa? Ya, sejarah tuh gimana? Saya baca-baca Ya, dari ya tentu Allah alam ya. Iya. Sebab kita mengatakan melihat dari sejarah kan dari tulisan saja. Nah, ada pun zaman dulu tuh sudah nggak ada. Turunannya memang masih ada, misalnya di keraton masih ada. Jadi kalau santrinya yang munafik, apa kalau orang munafik di depan guru, oke, mau ikutin ajarannya,
sebab ajaran itu enggak nyimpang dari Al-Quran kan gitu. Salah satu Kanjeng Sunan hari Jumat Kanjeng Sunan sudah di masjid, lihat santrinya berkurang kan, suruh nyari santri yang lain, dicari santri akhirnya lagi asik nyari ikan. Karena mungkin hobinya nyari ikan. Jadi kan di sini kali di sini kan cabang dua gitu, yang dinamakan dari dulu kali Cawang, kali yang nyari bukan Sunan sudah ada di masjid sejak sholat Jumat yang mau dimulai kan kamu aja. Akhirnya sampai sholat itu selesai. Kanjeng Sunan nggak pernah ngutuk, yang berhak ngutuk itu hanya Allah. Melihat santrinya kayak gitu, kehidupan di dalam hati kecil Kanjeng Sunan marah. Sekalipun orang lain nggak dengar, kalau dengar Kanjeng Sunan marah. Santri saya sifatnya kayak gimana? Jadi keluar dari Sunan langsung keluar aja. Manusia. Nangis sudah tanda kalau kayak gitu. Jadi sebelum itu masih hutan, makanya masih banyak sisa-sisa mohon kayu. Ini gerbang-gerbang aja. Ini atap ini nggak ada atap. Tadinya. Dari ujung sana ke sini jalan kaki. Masukkan meski belum ada nanti. Selama lama sama Aldi dikasih atap sekalipun bukan tempat ibadah. Itu perlu bersih kan, orang lagi zikir, lagi tawasul dikencingin kadang-kadang nggak ada aja itu. Makanya kalau misalnya orang nggak ada kan dikencingin apa lagi. Makam ini dari keraton. Semasa hidupnya misalkan kita berpesan sama anak cucunya, nih saya kalau meninggal nanti minta dikali jaga di makam kalian tuh. Ini kemudian terus peninggalan Sunan Kalijaga sini satu masjid dua sumur. Sama masjid yang tadi kan yang diangkat di dalam diangkat dulu pakai alasnya apa atapnya daun sumurnya masukin. Ini juga masjid dulu tahu apa 2000 saya bangun pas Covid aja. Terus sumur wasiat di sana bawahnya. Kenapa bisa dinamakan sumur wasiat? Wasiat itu lagi selagi masih ada. Kesana gitu. Kadang-kadang kita ambil air bukan percaya kekayaannya gitu ya. Semua karena Allah. Kadang-kadang kalau misalnya orang ambil air di sana, kadang-kadang divonis sama dokter besok dioperasi. Keajaiban yang ada. Ini masih juga tadinya tapi setelah direnovasi pas Covid renovasi ini tanggung jawab saya tanggung jawab. Ini kalau ada apa-apa, dipikirkan pemerintah menjelaskan abad 17 kan gitu. Iya. Kalau di situ apa Pak? Itu buka pintu ini, ada pintu lagi itu. Saya melihatnya sudah ada kuburan. Kalau orang Cirebon kan mengatakan kuburan, makam. Iya. Ada makamnya kan, ada kelambunya, ada spraynya, ada lanjangnya kan gitu. Disebut orang kesini pesalean. Iya, Kalau pesalean kalau orang Cirebon apa? Tempat tidur kan? Iya, tempat tidur. Pertanyaan yang tidur di sana siapa ya Allah? Apakah siapa? Iya. Sebab 120 pertanyaannya kan yang asli yang mana kan? Iya. Kita istiqoroh tanyakan sama Allah. Jawabannya gimana kan itu? Kalau tanya sama orang-orang
Bangunan utama di kompleks ini disebut pesarean, yang dalam bahasa Jawa memiliki arti tempat peristirahatan. Pesarean ini berbentuk huruf L dan terdiri dari 3 ruangan. Ruangan pertama difungsikan sebagai tempat peziarah. Ruangan kedua, tempat beberapa makam kuno, dan ruangan ketiga dipercaya sebagai tempat tidur Sunan Kalijaga yang tertutup kelambu. Jadi peringatan Islam itu ya, perayaan itu di ya dikerjakan semua. Islam, Raja, dan sebentar lagi Sultan kan datang, bahkan itu Sultan Nabi kalau misalkan setiap hari mah kita tawasulan ya gitu. Tawasulan khususnya setiap malam Kamis. Kamis tawasulan cuma kita kondisinya udah kurang gitu. Padahal kita nggak kerja berat. Soalnya habis sholat isya aja tuh udah kayaknya istirahat. Tadinya 24 jam. Yang memang kamu sekarang habis maghrib lagi. Sunan Kalijaga, salah satu dari Wali Songo, dikenal karena perjalanannya yang panjang dalam menyebarkan ajaran Islam. Beliau beberapa kali mengunjungi Cirebon, baik untuk berguru kepada Syekh Datu Kafi maupun untuk menjalankan tugas sebagai wali. Sunan Kalijaga juga berperan penting dalam pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Cirebon. Masjid ini dibangun atas inisiatif Sunan Gunung Jati dan dipimpin langsung oleh Sunan Kalijaga. Ya kedengeran kita tuh bacaannya mimpi yang gak karuan. Saya ingatkan biasanya oke penampilannya sejak saya kayak gini. Saya juga buat tahun 84 saya nikah. Saya nikah tahun 85 lihat orang muka saya soal pakai lupa kemarin ini setelah kejadian saya terus lagi di sini sudah ada saya dismasuk macam manusia biasa. Kalau misalnya ada kerja di rumah sudah apa itu tidak salah. Ini pemikiran saya berontak nih. Saya salah. Kejadian 3 kali lagi. Orang soleh tidak kayak pengikutnya ini. Orang soleh tuh pengikut sampai enggak ada juga masih diikuti sama pengikutnya ini ya. Makanya orang tawasul ke sini. Kita kuncian kan kadang-kadang bisa dibohong. 3 bus maksudnya. Kan ada ustaz bisa tawarin mau tawasul sini silakan. Terus kata-katanya kata-katanya kurang berkenan. kurang yang berhati dan kita mengungkapkan saya kasih peringatan istighfar saya 3 kali nggak didengar. Ada yang kemarin tahun 2030 ngamuk semua. Saya punya 30 ada yang meeting. Saya mengingatkan sebab tanggung jawab di akhiratnya juga.
kadang-kadang orang pintar juga kadang-kadang suka pas di kuburan sama semua. Apakah itu enggak mungkin nggak tahu jawab? Kok kamu buka-buka pintu? Bukan saya kata orang yang di sini. Saya enggak. Kok enggak kan? Baru akhir ada aja. Saya nama kayak lolos di dunia akhirat ketemu. Ada kan gitu. Salah satu daya tarik unik dari petilasan ini adalah keberadaan kera-kera yang jinak. Menurut legenda setempat dan berdasarkan keterangan dari Kuncen atau Raden Edi, kera-kera tersebut merupakan jelmaan dari murid-murid Sunan Kalijaga yang tidak mematuhi ajaran beliau. Petilasan Sunan Kalijaga bukan hanya tempat bersejarah, tetapi juga sebagai simbol dari perjalanan spiritual dan dedikasi dalam menyebarkan ajaran Islam. Tempat ini terus menjadi saksi bisu dari kisah-kisah masa lalu yang penuh makna dan inspirasi.